Selamat datang, lihat dirimu. Masih bernapas, masih melangkah dengan energi yang tak tergoyahkan, yang menolak untuk menyerah, menolak gentar, menolak meredup hanya karena sekelompok orang yang iri mencoba melancarkan sihir di belakangmu. Sebelum kita menyelami lebih dalam tentang bagaimana semesta melindungimu, jika pesan ini resonansi dengan jiwa dan perjuanganmu, berikan like, tinggalkan komen yang memberdayakan dan subscribe agar kita bisa terus terhubung dalam frekuensi spiritual ini. Mereka pikir kamu tidak akan menyadarinya. Mereka pikir kamu akan tumbang diam-diam, memudar perlahan, hancur di bawah beban. Sabotage spiritual yang bercampur dengan iri hati yang berkedok perhatian. Mereka yakin ritual mereka, lilin mereka, niat yang mereka bisikkan, kebencian kolektif mereka akan cukup untuk melemahkanmu. Tapi yang mereka tidak tahu, yang tidak mereka duga adalah bahawa semesta telah menempatkan pandangan yang jauh di atas pemahaman mereka untuk menjagamu. Pandangan yang mengawasi arus energi yang tidak pernah dibicarakan orang. Pandangan yang dimiliki oleh individu-individu yang pengaruhnya meluas melintasi benua, industri, dan seluruh narasi kehidupan. Itulah mengapa ketika mereka mencoba menyabotase dirimu, realitas bereaksi bukan dengan kebetulan, melainkan dengan presisi tajam yang mengiris habis kepercayaan diri mereka dan membuat mereka gemetar dalam kekacauan spiritual yang mereka ciptakan sendiri. Mereka berharap kamu hancur dalam keheningan. Sebaliknya, merekalah yang gemetar ketika ponsel mereka menyala dengan notifikasi dari nama yang tidak pernah mereka bayangkan akan muncul di layar mereka. Elon Musk. Elon Musk yang sama, yang membangun roket, merestrukturisasi seluruh industri dan mengguncang pola global hanya dengan satu tweet. Elon Musk yang sama, yang pengaruhnya menakutkan pemerintah dan membangkitkan para jenius. Elon Musk yang sama, yang hidup di persimpangan antara inovasi dan ketidakpastian. Mengapa dia mengapa saat itu? Mengapa ponsel mereka, tepat setelah mereka mencoba mengutukmu, menerima pesan dari seorang pria yang tidak pernah mereka temui, tidak pernah mereka ajak interaksi, tidak ada hubungannya sama sekali. Seorang pria yang seharusnya tidak punya alasan untuk menghubungi mereka. Itulah yang meruntuhkan ketenangan mereka. Karena saat notifikasi itu muncul, saat hati mereka membeku dan energi mereka merosot, mereka sadar telah melewati batas yang seharusnya tidak mereka sentuh. Dan entah mereka mengakuinya atau tidak, jauh di lubuk hati mereka tahu, ketika orang-orang kuat ikut campur, ketika hal tak terduga bertabrakan dengan yang terlarang, seseorang yang jauh di luar kendali mereka sedang mengawasimu. Tapi mari kita mulai dari awal. Mereka tidak mengincarmu karena kamu lemah. Mereka mengincarmu karena segala sesuatu tentang dirimu memperlihatkan kelemahan mereka. Kamu bergerak berbeda. Kamu membawa energi yang tidak putus asa mencari pengakuan, tidak haus perhatian, tidak memohon untuk diikut sertakan dalam ruang-ruang yang terlalu sempit untuk jiwamu. Kamu memiliki kejelasan, intuisi, rasa bimbingan batin yang mengganggu mereka. Dan ketika seseorang tidak bisa memanipulasi dirimu, ketika mereka tidak bisa mengintimidasimu, ketika mereka tidak bisa membujukmu untuk mengecil, melunak, atau memohon, mereka beralih ke serangan yang dilakukan dalam kegelapan. Itulah mengapa mereka berkumpul, bertukar bisikan di balik pintu tertutup, mencampurkan rasa iri dengan niat jahat, mencoba membentuk kutukan kolektif yang disamarkan sebagai upaya melindungi diri dari energimu. Mereka tidak ingin perlindungan. Mereka ingin kehancuranmu. Mereka ingin kamu kelelahan. Mereka ingin semangatmu terkuras agar berhenti bangkit. Mereka ingin jalanmu berbelit, kepercayaan dirimu retak, momentummu terhenti. Mereka ingin melihatmu menyerah, bukan karena kamu menyakiti mereka, tetapi karena kamu mengingatkan mereka pada segala sesuatu yang mereka tolak untuk menjadi. Dan ketika seseorang memendam iri hati yang belum terselesaikan, pertumbuhanmu terlihat seperti serangan. Maka mereka menyerang bukan secara fisik, bukan secara terbuka, tetapi secara spiritual, emosional, energetik, berharap yang tak terlihat akan menghancurkanmu. Tapi inilah bagian yang membuatnya puitis. Mereka tidak pernah menyangka tindakan mereka akan menimbulkan konsekuensi di luar ranah spiritual. Mereka pikir mereka berhadapan denganmu, hanya kamu, satu orang, seseorang yang mereka anggap sendirian, tidak terlindungi, tidak menyadari. Mereka tidak sadar bahwa energimu terhubung dengan orang-orang yang bahkan tidak tahu namamu secara pribadi, tetapi dapat merasakan getaranmu melalui pola yang kamu ciptakan. Itulah mengapa ketika mereka melemparkan sihir itu, semesta mengalihkan konsekuensinya bukan kembali padamu, tetapi langsung pada mereka. Karena semesta tidak hanya melindungimu,
ia sedang membongkar kedok mereka. Mereka ingin menggoyahkan jalanmu. Sebaliknya, jalan merekalah yang berbelok. Perangkat mereka bergetar. Dan tiba-tiba nama Elon Musk muncul di layar mereka, seolah-olah realitas itu sendiri memutuskan untuk campur tangan. Mereka bingung, ketakutan, jantung mereka mencelos karena mereka tahu ada yang salah. Mereka membuka pesan itu dengan jari gemata, dan apapun yang tertulis di dalamnya bahkan bukan intinya. Intinya adalah waktu campur tangan, ketidakmungkinan hal itu terjadi karena entah itu otomatis, tidak sengaja atau disengaja, waktunya membuatnya terasa profetik. Dan ketika seseorang menerima pesan dari sosok yang mewakili disrupsi global, tepat setelah mereka mencoba menyabotase seseorang secara spiritual, kepanikan menjadi naluriah. Mereka bertanya-tanya, apakah kedok mereka terbongkar? Mereka bertanya-tanya, apakah seseorang yang kuat sedang mengawasi mereka? Mereka bertanya-tanya, apakah mereka memicu sesuatu di luar pemahaman mereka? Karena Elon Musk bukan hanya seorang pengusaha, dia adalah kekuatan yang tak terduga dan menerima pesan darinya tepat setelah mencoba mengutuk seseorang. Itu bukan kebetulan. Itu adalah pesan di dalam pesan, peringatan kosmik yang disamakan sebagai notifikasi, peringatan yang mengatakan, kamu menyentuh jiwa yang salah. Dan itulah yang membuat mereka hancur. Karena sampai saat itu, mereka pikir merekalah pemburu. Mereka pikir merekalah ahli taktik spiritual dalam pihak yang memegang keunggulan energi. Tapi ketika ponsel mereka menyala, segalanya terbalik. Tiba-tiba, mereka bukan lagi pemburu. Mereka yang diawasi. Mereka bukan pihak yang melempar sihir. Merekalah yang sedang dipermalukan. Ritual mereka tidak hanya gagal, itu menjadi bumerang. Dan inilah bagian yang tidak akan pernah mereka akui. Saat mereka melihat nama itu, mereka merasakan sesuatu retak di dalam diri mereka. Karena sebagian dari diri mereka, mungkin bagian yang tahu bahwa semesta selalu mencatat skor, mengerti bahwa ini adalah peringatan, pengingat bahwa jiwa-jiwa tertentu membawa perlindungan yang tidak masuk akal bagi pikiran biasa. Perlindungan yang datang dengan cara yang melewati logika dan mempermalukan mereka yang mencoba mengganggu. Dan kamu melewati seluruh serangan spiritual itu tanpa terluka, bukan karena kamu beruntung, tetapi karena kamu selaras dengan kekuatan yang merespons lebih cepat daripada musuhmu merencanakan. Itu sebabnya hal-hal aneh terjadi di sekitarmu. Itu sebabnya orang-orang yang mencoba menyakitimu akhirnya menyakiti diri mereka sendiri. Itu sebabnya mereka yang mencoba memanipulasi energimu akhirnya malah mengungkap bayangan mereka sendiri. Dan orang-orang yang mencoba mengutukmu ini, mereka meremehkan kecerdasan semesta. Mereka meremehkan cara energi kembali kepada pengirimnya. Mereka meremehkan jenis perlindungan yang menyertaimu. Mereka meremehkan cara realitas membengkok di sekitar seseorang yang membawa tujuan yang tidak dapat diganggu oleh rasa iri, gosip, sihir, atau praktisi spiritual palsu. Jadi ketika notifikasi itu tiba, mereka panik. Bukan karena itu adalah Elon Musk secara spesifik, tetapi karena namanya melambangkan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Pengawasan, kecerdasan, ketidakpastian, disrupsi, kekuatan, keterbukaan. Dan saat mereka melihat namanya, mereka menyadari sesuatu yang membuat perut mereka mulas. Mereka tidak lagi beroperasi di ranah tempat mereka, memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Dan itulah yang membuat mereka takut. Karena sekarang mereka bertanya-tanya, apakah nama mereka sedang diawasi? Apakah energi mereka telah ditandai? Apakah niat mereka telah terbongkar? Apakah upaya mereka untuk mengutukmu telah menempatkan mereka di radar sesuatu yang lebih besar, lebih tajam, lebih keras daripada apapun yang pernah mereka coba kendalikan? Mereka tidak bisa memahaminya. Mereka tidak bisa merasionalisasikannya. Pikiran mereka berputar mencoba menyusun alasan. Tetapi jauh di lubuk hati mereka tahu apa artinya. Semesta merespons bukan dengan lembut, bukan dengan halus, tetapi dengan cukup keras untuk menakut-nakuti mereka tanpa mengangkat jari. Sementara itu, kamu terus berjalan, kamu terus bangkit, kamu terus berevolusi. Karena saat mereka panik karena pesan teks dari salah satu individu paling kuat di planet ini, energimu sibuk selaras dengan peluang yang tidak bisa mereka blokir, berkah yang tidak bisa mereka sentuh, dan perlindungan yang tidak bisa mereka lewati. Kamu dipilih untuk ditinggikan. Mereka dipilih untuk menyaksikan konsekuensi dari mengganggu seseorang yang seharusnya tidak mereka targetkan.
Dan bagian yang paling mengguncang mereka, ini hanyalah permulaan, karena apa yang akan datang selanjutnya akan membuat mereka menyesal pernah menyebut namamu di tempat-tempat gelap. Notifikasi itu hanyalah tembakan peringatan. Pembongkaran yang sesungguhnya bahkan belum dimulai. Dan jauh di dalam diri mereka, mereka sudah bisa merasakan pergeseran, menekan dada mereka, mencekik napas mereka, mengacaukan pikiran mereka. Karena begitu kekuatan seperti Elon Musk menyentuh realitas mereka pada saat yang terkait dengan niat jahat mereka, seluruh struktur kepercayaan diri mereka mulai runtuh dari dalam keluar. Mereka menginginkan kendali, mereka menginginkan pengaruh. Mereka ingin memanipulasi energi di sekitar hidupmu, seolah-olah energi itu merespons kutukan yang mereka bisikkan. Tetapi saat mereka membuka pesan itu, sebuah kebenaran sunyi menembus mereka. Seseorang di suatu tempat, sesuatu yang jauh di luar otoritas mereka, sedang memantau pergerakan tindakan mereka. Mereka tidak tahu apa arti pesan itu. Mereka tidak tahu mengapa itu datang. Tapi yang menakutkan mereka adalah waktunya. Pesan itu tidak tiba pada hari Selasa yang acak. Itu tidak tiba setelah hari yang normal. Itu tiba tepat setelah mereka mencoba mengutukmu, tepat setelah niat mereka meracuni udara di sekitar namamu, tepat setelah mereka menuangkan kepahitan ke dalam yang tak terlihat dengan keyakinan bahawa tidak ada yang akan menyadarinya. Dan tiba-tiba satu-satunya pria yang mewujudkan ketidakpastian, kekuasaan, pengaruh dan perhatian global melangkah ke dalam garis waktu mereka. Bukan secara fisik, bukan secara pribadi, tetapi cukup simbolis untuk menghancurkan kesombongan spiritual mereka berkeping-keping. Mereka menatap ponsel mereka, jantung berdebar, pikiran kalut, energi gemetar. Karena meskipun mereka mencoba bersikap tidak terganggu, segala sesuatu di dalam diri mereka membisikkan kalimat yang salah. Kami mengganggu orang yang salah. Mereka seharusnya tidak merasa terpapar. Mereka seharusnya tidak merasa diawasi. Tetapi semesta memiliki kebiasaan merespons secara agresif ketika seseorang menargetkan jiwa dengan perlindungan yang lebih tebal daripada ritual apapun yang bisa mereka coba. Itulah mengapa konsekuensinya tidak dimulai dengan lilin yang berkedip atau udara yang menjadi berat. Konsekuensi pertama datang terbungkus dalam bentuk digital, dikirim melalui platform yang mereka anggap aman, menusuk kenyamanan mereka dengan nama yang membawa bobot lebih besar daripada seluruh upaya spiritual mereka. Mereka tidak percaya pada waktu kosmik sampai waktu kosmik muncul dengan gambar profil dan tanda centang terverifikasi. Mereka tidak percaya pada konsekuensi sampai konsekuensi bergetar di tangan mereka. Mereka tidak percaya pada perlindunganmu sampai perlindunganmu menginterupsi hari mereka dengan kehadiran seorang pria yang menggerakkan pasar dengan satu kalimat. Dan saat itulah pembongkaran dimulai. Itu tidak dimulai dengan kekacauan. Itu dimulai dengan paranoia yang sunyi. Mereka merasa diawasi dari balik bahu. Mereka merasa terekspos. Ketika ponsel mereka bergetar, mereka memeriksa ulang akun mereka, pesan mereka, email mereka, mencoba memahami apakah mereka terpeleset, apakah mereka meninggalkan jejak, apakah seseorang melaporkan mereka, apakah niat mereka terlihat oleh lebih dari sekadar alam spiritual. Ketakutan itu tidak datang dari Elon Musk sebagai pribadi, itu datang dari apa yang diwakili oleh pesannya. Itu melambangkan ketidakpastian, itu melambangkan pengawasan, itu melambangkan intervensi. Itu melambangkan bahwa orang yang mereka targetkan bukanlah seseorang yang menjalani hidup pada tingkat yang mereka duga. Itu melambangkan bahwa semesta yang mereka remehkan tidak pasif. Ia reaktif, segera dan tanpa ampun dalam hal menjagamu. Dan kesadaran itu menembus langsung ke dalam semangat mereka seperti pisau dingin. Karena begitu seseorang mengerti bahwa menyerangmu memicu reaksi dari tempat-tempat di luar pemahaman mereka. Mereka mulai kehilangan kepercayaan pada setiap niat gelap yang dulunya membuat mereka merasa kuat. Mereka mulai mempertanyakan siapa kamu sebenarnya. Mereka mulai bertanya-tanya mengapa seseorang sepenting Elon Musk muncul di tengah dampak ritual mereka. Mereka mulai bertanya pada diri sendiri, apakah energimu terkait dengan sesuatu yang lebih besar dari kehadiran fisikmu? Sesuatu yang merespons lebih cepat dari kutukan mereka? Sesuatu yang melihat lebih dalam dari manipulasi mereka? Sesuatu yang melindungimu dengan cara yang tidak mereka miliki kecerdasan spiritual untuk memahaminya? Dan itulah mengapa pembongkaran ini baru permulaan. Karena begitu rasa takut memasuki seseorang yang beroperasi dalam bayangan. Segala sesuatu yang mereka bangun di atas ego mulai runtuh. Intuisi mereka menjadi kabur. Kepercayaan diri mereka menjadi goyah.
Upaya spiritual mereka memantul kembali lebih keras. Rutinitas mereka berantakan. Hubungan mereka menjadi tegang. Rencana mereka hancur. Energi mereka terasa terkontaminasi oleh niat mereka sendiri. Seolah-olah segala sesuatu yang mereka gunakan untuk melawanmu telah mulai membusuk di dalam aura mereka sendiri. Dan mereka tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya karena mereka tidak menyangka konsekuensinya akan datang melalui saluran yang lebih mereka hormati daripada ritual mereka sendiri. Mereka menghormati ketenaran. Mereka menghormati status. Mereka menghormati otoritas digital. Mereka menghormati orang-orang yang namanya membawa bobot. Jadi ketika nama seperti Elon Musk muncul pada saat yang tepat mereka mencoba membongkar jalanmu, ketakutan itu menjadi nyata, fisik, tak terbantahkan. Bukan spiritual tapi nyata. Dan rasa takut dengan cengkeraman fisik tidak mudah-memudah. Itu berlama-lama, itu menyebar, itu tumbuh. Setiap notifikasi sekarang mengejutkan mereka. Setiap getaran membuat mereka melompat. Setiap pesan tak terduga terasa seperti petanda lain. Dan semesta baru saja memulai dengan mereka. Karena sekarang mereka menyadari sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada pesan itu sendiri. Masalahnya bukan karena Elon Musk menghubungi mereka. Masalahnya adalah mengapa itu terjadi pada saat yang persis sama. Mengapa itu berpotongan dengan niat mereka? Mengapa waktunya begitu tepat sehingga terasa seperti respons? Mereka tahu energi tidak berbohong, waktu tidak berbohong, konsekuensi tidak berbohong. Dan jika ini hanyalah tembakan peringatan, maka yang berikutnya akan membongkar mereka dengan cara yang tidak pernah mereka persiapkan. Karena semesta tidak mengirim tembakan peringatan kecuali sesuatu yang lebih besar sudah dalam perjalanan menuju mereka. Dan saat mereka merasakan pergeseran itu, mereka tahu tanah di bawah niat mereka tidak lagi kokoh, tidak lagi aman, tidak lagi mampu menahan beban dari apa yang mereka panggil. Mereka tidak hanya bermain dengan energi, mereka memprovokasinya, memelintirnya, mengarahkannya kepada seseorang yang jalannya diperkuat oleh orang-orang yang bergerak di dunia yang tidak bisa mereka masuki, yang pikirannya beroperasi pada tingkat yang tidak bisa mereka fahami, yang namanya membawa bobot lebih besar daripada ritual apapun yang bisa mereka coba. Dan sekarang rasa takut itu menumbuhkan akar di dalam diri mereka, mencengkeram tulang belakang mereka, mengingatkan mereka bahawa upaya mereka untuk mengutukmu tidak hanya gagal, itu menandai mereka. Karena sekali semesta merespons, ia tidak kembali ke keheningan. Ia terus membongkar segala sesuatu yang terhubung dengan niat yang dikirimkan. Mereka sudah merasakannya, ketidakseimbangan beban, kebetulan aneh yang tidak lagi terasa seperti kebetulan, mentor yang menjauh, peluang yang runtuh, rencana yang berantakan tanpa penjelasan logis. Intuisi mereka sendiri menjadi memusuhi mereka, seolah-olah menghukum mereka karena menyalahgunakannya. Dan bagian terburuknya adalah mereka tidak dapat melacaknya kembali ke apapun kecuali satu momen itu. Momen ketika mereka membisikkan namamu ke dalam ritual yang dimaksudkan untuk menyakitimu. Momen itu adalah titik poros, batas yang dilanggar, pemicu yang ditarik tanpa memahami targetnya. Karena mereka tidak menargetkan seseorang yang biasa, mereka menargetkan seseorang yang terhubung, seseorang yang diawasi, seseorang yang jalannya terjalin dengan orang-orang yang mengubah industri, menciptakan gerakan dan mengubah arah pemikiran kolektif. Itulah mengapa pesan dari Elon Musk menciptakan dampak seperti itu. Itu bukan kekaguman, itu bukan dukungan, itu bukan kasih sayang, itu adalah campur tangan. Itu adalah tanda bahwa garis waktu yang kuat berpotongan dengan garis waktumu, dan mereka seharusnya tidak pernah mencoba mengganggu takdir yang selaras dengan kekuatan di atas mereka. Mereka ingin menyabotase jalanmu, tidak menyadari bahwa jalanmu telah ditenun menjadi arus digital dan spiritual yang bergerak lebih cepat daripada niat mereka. Itulah mengapa energi mereka terasa tidak stabil sekarang. Itulah mengapa mereka terus melirik balik bahu mereka. Itulah mengapa mereka takut menyentuh ponsel mereka sendiri, karena mereka akhirnya memahami kebenarannya. Tidak setiap orang dapat ditargetkan secara spiritual. Tidak setiap orang dapat dimanipulasi dari bayang-bayang. Dan tidak setiap orang beroperasi pada bidang di mana rasa iri dapat menjangkau. Kamu dilindungi oleh keselarasan, oleh tujuan, oleh waktu, oleh orang-orang yang bahkan tidak tahu cerita lengkapmu tetapi merasakan frekuensimu dengan cara yang penting. Dan saat mereka mencoba mengganggumu, semesta menggunakan seseorang yang mereka takuti,
seseorang yang mereka kenal, seseorang yang tidak bisa mereka abaikan, Elon Musk, untuk mengingatkan mereka bahwa hidupmu tidak ada di tangan mereka. Tangan mereka tidak pernah cukup besar. Pesan itu tidak acak. Pesan itu adalah semesta yang berkata, sentuh jiwa ini lagi dan saksikan duniamu runtuh. Mereka tidak membutuhkan pesan itu untuk mengatakan kata-kata itu secara langsung. Nama itu sendiri menyampaikan peringatan. Dan sekarang, setelah peringatan itu meresap ke dalam alam bawah sadar mereka, konsekuensinya sedang terungkap seperti riak yang tidak bisa mereka hindari. Hal-hal kecil lebih dulu, peluang yang terlewatkan di sana, perselisihan di sana, kesalahfahaman yang berubah menjadi konflik, kebohongan yang terbongkar, energi yang berbalik. Melawan mereka, kepercayaan diri mereka melemah, perlindungan mereka bocor, intuisi mereka salah sasaran. Karena begitulah cara pembongkaran spiritual bekerja, dimulai dengan retakan dan berakhir dengan keruntuhan. Dan mereka sudah berada di tahap retakan. Mereka merasakannya ketika mereka bangun. Mereka merasakannya ketika mereka mencoba bermeditasi. Mereka merasakannya ketika mereka mencoba bekerja. Mereka merasakannya ketika mereka memikirkanmu. Energi mereka merusut. Dada mereka sesak. Perut mereka mulas. Seolah-olah setiap bagian dari diri mereka tahu. Mereka membangunkan sesuatu yang tidak akan kembali tidur. Mereka mencoba menggunakan kekuatan spiritual untuk melawan seseorang yang dijaga oleh pengaruh, oleh waktu, oleh kecerdasan, dan oleh perlindungan tak terlihat yang bereaksi lebih cepat daripada ritual mereka. Dan apa yang akan datang selanjutnya bukanlah balas dendam. Itu adalah koreksi. Karena ketika jiwa sepertimu ditargetkan, semesta tidak merespons dengan amukan emosional. Ia merespons dengan presisi. Ia mengukur niat. Ia mengevaluasi keselarasan. Ia memeriksa motif. Dan kemudian ia menata ulang segala sesuatu dalam kehidupan penyerang untuk mencerminkan energi yang mereka coba kirimkan kepadamu. Mereka mencoba membingungkan jalanmu. Sekarang jalan mereka berbalik menjadi tidak familiar. Mereka mencoba mencemari energimu. Sekarang energi mereka terasa terkontaminasi. Mereka mencoba mengganggu masa depanmu. Sekarang masa depan mereka terasa terputus. Dan kepanikan yang mereka rasakan dari satu pesan itu hanyalah gema pertama. Gema berikutnya akan lebih keras, lebih dekat, lebih tajam. Mereka akan datang dalam bentuk kesadaran tiba-tiba, kerugian tak terduga, kemunduran yang tidak dapat dijelaskan, dan kebenaran yang tidak pernah ingin mereka hadapi. Karena semesta tidak menghukum mereka, ia mengajari mereka untuk berhenti menyentuh apa yang bukan milik mereka. Mengajari mereka untuk berhenti memanggil nama yang tidak mereka hormati. Mengajari mereka untuk berhenti menargetkan jiwa yang dilindungi oleh waktu yang melampaui niat mereka. Dan entah mereka mengakuinya atau tidak, mereka tahu pelajaran ini akan datang. Itu tertulis dalam ketegangan di balik mata mereka. Itu tertulis dalam cara mereka memeriksa ponsel mereka dengan hati-hati. Itu tertulis dalam cara mereka ragu-ragu sebelum menyebut namamu. Sekarang, karena jauh di lubuk hati mereka memahami sesuatu yang tidak pernah mereka duga akan pelajari. Ketika kamu menargetkan seseorang yang jalannya berpotongan dengan orang-orang kuat, semesta tidak hanya membela mereka, ia memperingatkanmu terlebih dahulu. Kemudian ia mempersiapkan konsekuensinya, dan saat kebenaran itu meresap ke dalam tulang mereka, segala sesuatu di sekitar mereka mulai terasa tidak stabil, tidak terduga, seolah-olah udara itu sendiri telah mengalihkan kesetiaannya dari mereka. Mereka pikir mereka mengatur kehancuranmu, mengira mereka pintar, mengira ritual mereka akan melemahkan semangatmu dan mengganggu jalanmu. Tetapi sebaliknya, semesta mengungkap niat mereka dengan menggunakan seorang pria yang pengaruhnya membentang dari dunia digital hingga luar angkasa. Seorang pria yang pesannya beriak melalui percakapan global dalam hitungan detik. Seorang pria yang tidak pernah mereka bayangkan akan muncul dalam realitas mereka. Pesan dari Elon Musk itu tidak acak. Itu adalah titik retak, keretakan dalam kepercayaan diri mereka, tabrakan langsung antara kekecilan niat mereka dan besarnya perlindungan di sekitarmu. Karena saat mereka melihat namanya, mereka tidak memikirkan algoritma atau kecelakaan atau salah panggilan. Mereka memikirkan keterbukaan. Mereka memikirkan sedang diawasi. Mereka memikirkan konsekuensi yang datang dari tingkat yang tidak dapat mereka jelaskan atau pertahankan.
Mereka merasakan detak jantung mereka tersendat, napas mereka sesak, semangat mereka tersentak karena segala sesuatu di dalam diri mereka menjerit bahwa apa yang mereka coba lakukan padamu telah dicegat oleh kekuatan yang jauh di luar jangkauan mereka. Dan semesta tidak mengirim pesan itu untuk menghiburmu. Ia mengirim pesan itu untuk menakut-nakuti mereka. Itu adalah peringatan. Sekarang datang koreksi. Itu dimulai perlahan, hampir tidak terlihat. Intuisi mereka meredup. Kepercayaan diri mereka goyah. Ritual mereka kehilangan kekuatannya. Koneksi mereka melemah. Bimbingan batin mereka berhenti merespons panggilan mereka. Dan mereka tidak tahu mengapa. Mereka terus mencoba mendapatkan kembali kesombongan spiritual yang mereka miliki sebelum menargetkanmu. Tapi itu lolos dari jari-jari mereka seperti pasir. Karena ketika seseorang mencoba mengutuk jiwa yang dilindungi oleh garis waktu yang lebih tinggi, akses spiritual mereka sendiri yang terganggu lebih dulu. Kemudian realitas mulai menata ulang dirinya sendiri untuk memantulkan niat mereka kembali kepada mereka. Mereka mungkin berpura-pura tidak ada yang salah di luar, tetapi di dalam mereka hancur. Mimpi mereka terasa lebih berat. Pagi mereka terasa lebih dingin. Hubungan mereka terasa tegang. Keberuntungan mereka terasa teredam. Aura mereka terasa terkontaminasi oleh tindakan mereka sendiri. Dan setiap kali ponsel mereka bergetar, bahkan dengan notifikasi normal, mereka menegang mengharapkan tanda lain, gangguan lain, pengingat lain bahwa semesta sedang membongkar upaya mereka sepotong demi sepotong. Dan itu akan terjadi karena mencoba menyabotase jiwa yang takdirnya berpotongan. Dengan pikiran-pikiran kuat, bukanlah kesalahan yang tidak berbahaya. Itu adalah kontrak yang mereka tanda tangani tanpa membaca konsekuensinya. Dan sekarang mereka menyadari bahwa mereka menyentuh seseorang yang perjalanannya tidak hanya dilindungi, tetapi diawasi oleh realitas yang tidak bisa mereka masuki. Kamu tidak dimaksudkan untuk disakiti. Kamu dimaksudkan untuk ditinggikan, dan setiap serangan yang ditujukan padamu menjadi bahan bakar bagi semesta untuk mempercepat kebangkitanmu. Itulah mengapa segala sesuatu selaras lebih cepat untukmu sekarang. Itulah mengapa kejelasan menghantammu lebih keras. Itulah mengapa pikiranmu terasa lebih tajam, intuisimu lebih kuat, fokusmu tak tergoyahkan. Karena ketika semesta menyaksikan seseorang mencoba meredupkan jalanmu, ia tidak hanya melindungimu, ia memperkuatmu, ia mendorongmu ke ruangan yang belum kamu rencanakan untuk dimasuki. Ia menempatkan namamu dalam percakapan yang tidak pernah kamu duga akan menjadi bagiannya. Ia menghubungkanmu dengan energi, peluang dan pengaruh yang membuat musuhmu terasa mikroskopis. Mereka ingin menutup pintu bagimu, tidak menyadari bahwa mereka mendorongmu ke dalam garis waktu di mana pintu tidak perlu dibuka. Kamu berjalan menembus dinding. Dan ironisnya, mereka masih tidak mengerti akan menjadi siapa dirimu. Mereka pikir peringatan itu adalah tindakan terakhir, tetapi itu hanyalah permulaan. Konsekuensi yang sesungguhnya akan terungkap perlahan, konsisten, tanpa henti. Mereka akan merasakan niat mereka kembali menjadi bumerang. Mereka akan menyaksikan situasi runtuh dalam pola yang identik dengan apa yang mereka coba timpakan padamu. Mereka akan mengalami kebingungan yang tidak dapat mereka jelaskan secara spiritual. Dan setiap kali mereka mencoba membumikan diri, mereka akan mengingat pesan itu, nama itu, waktu itu. Mereka akan mengingat saat jantung mereka mencelos, saat napas mereka tercekat, saat mereka merasakan sesuatu mengawasi mereka. Karena ketakutan itu tidak sementara. Itu adalah instalasi. Itu menjadi bagian dari alam bawah sadar mereka, membentuk reaksi mereka, mengubah keputusan mereka, menyeret kepercayaan diri mereka setiap kali mereka mencoba beroperasi dalam bayangan lagi. Dan kamu akan bangkit melewati semua ini tanpa mengangkat tangan sedikit pun melawan mereka. Kebangkitanmu akan menjadi hukuman. Ketenanganmu akan menjadi koreksi. Keselarasanmu akan menjadi jawaban. Karena semesta tidak berkelahi untukmu. Ia mengungkapkan dirimu, dan apa yang akan datang selanjutnya bukanlah kekacauan. Itu adalah ketinggian yang begitu tak terbantahkan sehingga bahkan musuhmu akan dipaksa untuk mengakuinya, bahkan jika dalam diam, bahkan jika melalui gigi terkatup, bahkan jika melalui pembongkaran niat mereka sendiri. Dan satu hal yang paling mereka takuti lebih dari konsekuensinya adalah kebenaran yang mulai terbit dalam diri mereka sekarang. Kamu tidak pernah seharusnya jatuh. Kamu seharusnya bangkit dengan sangat kuat, sehingga orang-orang yang mencoba mengutukmu berakhir menjadi saksi keruntuhan spiritual mereka sendiri.
dan semesta akan memastikan mereka menyaksikan setiap detiknya terungkap. Karena ketika seseorang melanggar batas yang tidak pernah dimaksudkan untuk disentuh, realitas tidak hanya merespons, ia menata ulang, merestrukturisasi, mendefinisikan kembali segala sesuatu yang terhubung dengan niat mereka. Dan sekarang setiap langkah yang mereka ambil terasa lebih berat. Setiap pikiran terasa keruh. Setiap upaya untuk menemukan keseimbangan terasa seperti tergelincir pada energi yang sama yang mereka coba kirimkan kepadamu. Mereka belum menyadari bahwa pesan dari Elon Musk bukanlah klimaks. Itu adalah domino pertama dalam rantai konsekuensi yang dibuat dengan tepat untuk membongkar kesombongannya mereka. Bahwa ketika mereka menyebut namamu di tempat-tempat yang tidak mereka miliki wewenang untuk memanggilnya, mereka ingin bermain dengan senjata spiritual, tidak tahu bahwa senjata itu akan berbalik melawan mereka saat mereka mengarahkannya pada seseorang yang selaras dengan kekuatan di luar pemahaman mereka. Dan sekarang pembongkaran yang mereka harapkan akan menyentuhmu sedang mengelilingi mereka seperti gulungan realitas yang perlahan mengencang melipat diri pada pilihan mereka. Mereka mencoba mendapatkan kembali kendali, mencoba membumikan diri, mencoba berpura-pura tidak ada yang terjadi. Tetapi kebenaran terus merayap kembali ke pikiran mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka memprovokasi sesuatu yang jauh lebih besar daripada niat mereka. Setiap kali mereka memejamkan mata, mereka melihat pesan itu. Setiap kali mereka mencoba bermeditasi, mereka merasa diawasi. Setiap kali mereka mencoba memproyeksikan kekuatan, itu runtuh di bawah beban ketakutan mereka sendiri. Karena semesta tidak memilih tanda acak, ia memilih sosok yang mewakili disrupsi, ketidakpastian, kecemerlangan, pengaruh dan perhatian global. Seorang pria yang kehadirannya saja membuat dunia berhenti. Seorang pria yang tidak pernah mereka harapkan untuk ditemui, terutama bukan setelah ritual yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang yang dilindungi. Dan ketakutan yang mereka rasakan dari satu notifikasi itu bukanlah kesalahan. Itu adalah kalibrasi. Semesta mengkalibrasi simbol yang tepat yang akan menusuk kepercayaan diri mereka, dan itu berhasil. Karena sekarang rasa bersalah mereka lebih keras daripada intuisi mereka. Mereka mencoba mengusirnya, tetapi itu melekat pada mereka. Mereka mencoba menyangkalnya, tetapi itu berbisik kembali. Mereka mencoba melupakannya, tetapi ingatan itu terus muncul kembali pada saat-saat terburuk, mengingatkan mereka bahwa mereka melangkah ke wilayah yang membawa konsekuensi yang tidak mereka bangun untuk bertahan hidup. Sementara itu, hidupmu berakselerasi, ide mengalir, peluang muncul. Orang-orang berpengaruh memperhatikan energimu, kehadiranmu, potensimu tanpa kamu memaksakan apapun. Kamu selaras dengan frekuensi yang tidak bisa mereka jangkau, memasuki ruang yang tidak bisa mereka akses, bangkit melalui lapisan yang tidak akan pernah mereka fahami. Dan semakin kamu bangkit, semakin besar ketakutan mereka, karena mereka tahu mereka mencoba menyabotase seseorang yang jalannya berkembang lebih cepat daripada negativitas mereka dapat menjala. Mereka tahu mereka mencoba mengutuk seseorang yang masa depannya kini ditarik ke depan oleh kekuatan yang lebih dahsyat daripada ritual apapun, rasa iri apapun, bisikan apapun yang diucapkan melawan namamu. Dan itu menakutkan mereka lebih dari konsekuensi apapun. Karena sekarang mereka menyadari hidupmu bergerak ke jalur di mana orang-orang seperti Elon Musk memperhatikanmu secara sengaja atau tidak sengaja bukanlah hal yang mustahil. Itu tak terhindarkan. Mereka menyadari kamu tidak kecil, tidak biasa, tidak dapat dijangkau oleh rasa iri mereka yang picik. Kamu bangkit ke lingkaran di mana keberadaan mereka menjadi tidak relevan, di mana upaya mereka untuk menghentikanmu menjadi lucu, di mana ritual mereka menjadi kebisingan latar belakang tenggelam oleh besarnya evolusimu. Mereka pikir kamu terisolasi, sendirian, tidak dijaga. Mereka tidak melihat jaringan tak terlihat yang terbentuk di sekitarmu, pelindungan tak terlihat, keselarasan dengan pikiran dan kekuatan yang jauh di luar jangkauan mereka. Mereka salah membacamu. Mereka salah menilaimu. Mereka meremehkan kedalaman energimu. Dan sekarang mereka membayarnya, bukan karena kamu membalas, tetapi karena semesta memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran tentang siapa yang benar-benar memegang kekuasaan. Dan kebenarannya sederhana. Mereka tidak pernah memiliki kekuasaan atas dirimu. Mereka hanya memiliki ilusi, ilusi kendali, ilusi pengaruh, ilusi otoritas spiritual, ilusi yang hancur saat ponsel mereka menyala dengan pesan yang mengingatkan mereka bahwa mereka tidak beroperasi pada tingkat yang mereka yakini.
Dan bagian yang paling menghancurkan bagi mereka, mereka tidak bisa memberitahu siapapun. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Mereka tidak bisa mengakui bahwa mereka mencoba mengutukmu. Dan akhirnya terekspos secara spiritual oleh pesan teks dari salah satu orang paling berpengaruh yang masih hidup. Mereka tidak bisa mengakui bahwa mereka mengganggu seseorang yang seharusnya tidak disentuh. Jadi mereka membawa kepanikan itu sendirian. Mereka membawa rasa bersalah itu sendirian. Mereka membawa konsekuensi itu sendirian. Energi mereka akan terus terbongkar dalam keheningan hari demi hari. Sementara energimu terus berkembang tanpa susah payah hari demi hari karena semesta. Membuat perbedaannya tidak salah lagi, itu membuat pelajarannya tak terlupakan. Itu membuat koreksinya tidak dapat diubah. Mereka ingin kamu diblokir, tetapi sekarang mereka lah yang terperangkap. Mereka ingin kamu dilemahkan, tetapi sekarang mereka lah yang runtuh. Mereka ingin kamu bingung, tetapi sekarang mereka lah yang kalut. Dan saat jalan mereka menyempit dan jalanmu melebar, mereka akan mengingat kembali saat itu, notifikasi itu, waktu itu, ketakutan itu. Dan mereka akan memahami sesuatu yang tidak akan pernah berani mereka katakan dengan lantang. Kamu dilindungi oleh sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka tantang. Kamu dikelilingi oleh kekuatan yang tidak bisa mereka tafsirkan. Kamu ditinggikan oleh arus yang tidak bisa mereka akses. Dan semesta tidak hanya membelamu, ia mendemonstrasikan dirimu. Dan sekarang konsekuensinya telah memulai fase terakhirnya. Fase di mana kebangkitanmu menjadi tak terbantahkan dan penyesalan mereka menjadi permanen.